Sebenarnya aku enggan menceritakan kisah ini karena sama saja dengan aku mengingat lagi pengalaman menyeramkan itu. Tapi baiklah, aku ingin menceritakan pengalaman mistis yang pernah aku alami dulu ketika aku masih menjadi karyawati di kota Jogja. Pengalaman ini aku alami saat liburan menjelang tahun baru. Aku menghabiskan akhir tahun di Jogja. Aku tinggal di sebuah kos. Saat itu kos sangat sepi karena penghuni kos yang lain sudah pada pulang untuk menikmati libur tahun baru. Jadi hanya ada aku sendiri di situ. Malam itu aku pulang dari kantor sekitar jam 7 malam. Dari jauh terlihat kos sangat gelap. Aku masuk ke dalam kamar dan langsung menutup gorden jendela yang tadi pagi lupa aku tutup. Aku ngeri melihat pemandangan kebun bambu yang sangat gelap di depan kosan. Kemudian aku teringat kalau malam itu adalah malam Jumat. Aku pun langsung ketakutan. Aku langsung menyalakan televisi biar suasana ramai. Karena tidak ada acara yang seru, aku pun memutuskan untuk menonton DVD. Tapi sampai setengah film aku terlelap. Aku terbangun karena ada suara berisik. Lalu aku bangun dan mencari sumbernya. Ternyata suara itu berasal dari jendela kamarku, seperti ada orang yang melempar batu kerikil dari pekarangan. Aku membuka gorden dan tidak ada siapa-siapa. Mataku melihat pekarangan dari sudut ke sudut dan tidak ada tanda seseorang pun di sana. Hanya terlihat kegelapan malam yang berasal dari seberang bambu pekarangan. Aku pun memutuskan untuk kembali tidur, tapi tiba-tiba ada sebuah batu kerikil yang melayang tepat ke arah keningku. Batu kerikil itu terlempar karena terkena jendela. Kali ini aku yakin kalau batu itu ada yang melempar dari bawah. Dengan kesal, aku membuka jendela dan berteriak, "Hoi, siapa sih?" Kali ini aku melihat ada sosok seseorang di sudut pekarangan yang berada paling dekat dengan pohon bambu. Sosok itu adalah seorang kakek yang sedang berdiri tegak. Kakek itu memakai pakaian serba putih dan dia melambaikan tangannya kepadaku. Dia seperti menyuruhku turun untuk menemuinya. Aku memicingkan mata karena tidak percaya apa yang aku lihat. Tapi kakek itu masih melambaikan tangannya. Dia tidak berbicara apa-apa dan hanya tersenyum kepadaku. Aku terbujuk oleh ajakan kakek itu. Aku memutuskan untuk turun ke bawah menemuinya dan sampai sekarang aku tidak tahu kenapa aku melakukan itu. Rasanya seperti dihipnotis. Mungkin kalau saat itu aku tidak turun, aku tidak akan mengalami kejadian setelahnya. Aku membuka pintu kamar dan jalan menuruni tangga menuju pekarangan kebun belakang. Aku membuka pintu pekarangan dan melihat kakek itu masih ada di ujung pekarangan. Aku berjalan menyeberangi pekarangan dan menghampirinya. Tidak ada semilir angin pun malam itu. Bulan juga bersinar sangat terang. Kakek itu hanya tersenyum melihatku datang menghampirinya. Aku bertanya siapa dirinya dan kenapa dia ada di sana. Namun kakek itu tidak menjawab pertanyaanku, malah bertanya balik. Dia menanyakan apakah dia bisa menumpang menitipkan anaknya sebentar kepadaku. Aku tidak melihat sosok anak-anak di dekatnya. Aku pun langsung curiga dan terlintas di pikiranku kalau jangan-jangan ini adalah modus penculikan terbaru. Aku pun langsung mengambil ancang-ancang siaga dan mundur menjaga jarak darinya. Aku menolak permintaannya dengan nada yang kurang sopan. Mungkin karena aku ketakutan, tiba-tiba kakek itu seperti terlihat marah. Dia mulai beranjak dan dalam bahasa yang tidak aku mengerti, dia seperti memaki kepadaku. Kemudian di kiri dan kananku terdengar suara gemuruh. Bunyi itu mirip dengan suara pohon yang dihentak. Spontan aku melihat ke arah pohon bambu yang berada di belakang kakek itu. Rimbunan pohon bambu seperti ditiup angin kencang. Lalu sosok kakek itu berubah. Badannya menjadi tinggi, gelap, besar, dan berbulu. Di kedua tangannya terdapat cakar yang sangat menakutkan. Dia sekarang seperti terlihat seperti manusia serigala yang tingginya sekitar 2 meter. Aku pun baru tersadar kalau apa yang aku lihat sekarang ini adalah genderuwo. Aku sangat terkejut namun tidak bisa teriak. Genderuwo itu berteriak dengan parau dan aku mematung di depannya. Aku hendak kabur namun kakiku terasa berat. Kemudian dari balik pepohonan bambu di belakangnya muncul sesosok makhluk berbulu lain. Anak genderuwo ini seukuran anak sapi dan anak genderuwo itu melangkah ke arahku. Sementara genderuwo yang besar tadi berjalan ke arah pohon bambu dan menghilang. Anak genderuwo itu kemudian duduk di sudut pekarangan dan berdiam diri di sana. Aku tidak berani melihat ke arahnya. Aku juga tidak berani melangkah. Akhirnya aku hanya bisa terdiam sambil menangis dan membaca doa dalam hati, berharap makhluk yang ada di depanku ini menghilang. Waktu terasa berjalan sangat lama, sampai pintu pekarangan di belakangku terbuka. Bapak penjaga kos datang dan menanyakan apa yang sedang aku lakukan. Dengan gemetar aku menunjuk ke arah anak genderuwo itu berada. Tapi bapak penjaga kosan tampak heran dan tidak mengerti apa maksudku. Sepertinya hanya aku yang dapat melihat sosok anak genderuwo itu dengan agak berbisik. Aku memanggil bapak penjaga kos untuk datang kepadaku. Aku menceritakan kepadanya apa yang baru saja aku alami. Awalnya dia tidak percaya, namun setelah dia merasakan ada hawa yang aneh, dia bilang akan pergi mencari ustadz dan tidak lama ustadz setempat datang dengan beberapa warga dan memintaku untuk menceritakan apa yang terjadi. Setelah bercerita, Pak Ustadz itu pun berkata akan mengusir genderuwo itu. Dia menyuruhku ke kamar dan segera beristirahat. Aku menolak karena takut dengan kata-kata genderuwo. Pak Ustadz berkata kalau dia hanya mengancam. Dia menawarkan untuk menginap di rumah
rumah bersama istrinya sampai keadaan tenang. Aku pun mengiyakan dan dia berkata kepada penjaga kos untuk mengantarkanku ke rumahnya. Aku tidak tahu apa yang terjadi setelah itu dengan sosok genderuwo tadi. Aku langsung tertidur ketika sampai di rumah Pak Ustadz. Aku bangun esok paginya dan Pak Ustadz sudah mengusir anak genderuwo itu. Katanya dia bersama warga membaca ayat kursi berulang kali. Kata Pak Ustadz, kebun bambu itu memang ada penunggunya, berupa sosok genderuwo dan anaknya.